becak bermotor telah sejak lama ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian daerah memanfaatkan becak bermotor untuk selanjutnya disebut bentor sebagai salah satu objek penunjang pariwisata, dan sebagian daerah lainnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diketahui dari segi manfaat, memang bentor selain lebih cepat menjangkau tujuan, bentor bisa menjadi alternatif untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum lainnya, seperti angkot, Trans Jogja, minibus, dan lain-lain. Daerah yang juga dilalui oleh perkembangan bentor salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa daerah tersebut yang memperbolehkan dan melarang beroperasinya bentor di wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan yang baku dengan adanya masalah bentor. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, tidak ada aturan tentang hal tersebut. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong yang baru saja disahkan Maret 2015 tidak diatur mengenai becak motor. Perda transportasi tradisional tersebut muncul sebagai tanggapan atas semakin maraknya becak yang dimodifikasi menjadi mesin motor atau bentor.
saya Resti Reformasi. Oh, asal Mbak dari mana? Dari Purworejo. Oh, Purworejo. Tujuan Mbak datang ke Malioboro ini apa Mbak? Lagi liburan terus jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kesibukan Mbak itu sekarang apa? Saya camaba. Apa? Oh, camaba. Mbak udah pernah belum naik becak ya, di Malioboro? Udah. Udah. Kan becak itu ada yang motor, ada yang sepeda. Iya. Kira-kira Mbak lebih enak naik becak motor atau sepeda? Tergantung sih, tergantung jalannya juga, tergantung tujuan kita. Kalau misalnya kita mau ke tempat yang terjal atau lurus kan beda. Maksudnya kita Ya kan kalau di Malioboro kan palingan jalannya lurus, nggak terjal. Putar. Sebenarnya sih enakan naik becak sepeda, tapi suka kasihan sama bapaknya. Kan tenaganya jadi banyak ya, suka kasihan, berat juga. Kalau naik becak motor aku kadang takut soalnya suka macet. Lalu lintas dan angkutan umum. Becak motor ini belum termasuk dalam undang-undang tersebut, Mbak. Jadi belum dikaji lah kelayakannya untuk dipakai untuk angkutan umum. Jadi menurut Mbak layak nggak sih Mbak untuk keamanan dari segi keamanannya? Kalau menurut saya becak motor itu ya belum layak sih, soalnya kan kalau dari mesin ya becak motor kan harus pakai dieselnya itu kan. Dan tergantung sama dieselnya, jadi kita bisa berhenti mendadak. Terus kalau misalnya tempatnya kondisinya tidak memungkinkan, saya takut misalnya di jalan terjal tiba-tiba kita turun atau kita naik terus kita dieselnya mati, kan kita jadi spot jantung gitu loh. Jadi solusinya untuk becak motor ini menurut Mbak gimana? Menurut saya di mesinnya mungkin ada inovasi baru ya, perkembangan lagi lah. Yang anak teknik mungkin lebih tahu soal itu. Kalau dihapus setuju gak sih Mbak kalau becak motor itu dihapus? Ya kasihan sama bapaknya yang udah jadi pekerjaan tetapnya, gimana tuh? Ya kan, ya Pak, becak motor juga termasuk ke mencemarkan lingkungan udara nih Mbak. Ya polusi. Ya, terus di sini kan ada ini kayak car free day lah setiap hari Selasa. Jadi bebas kendaraan bermesin di sini. Menurut itu gimana? Ya mungkin karena itu kebijakan dari pemerintah, kalau kita memang mendukung untuk mengurangi polusi ya sebaiknya becaknya di Car Free Day mungkin dikurangin gitu. Kalau misalnya dihapus ya janganlah, mesti orang ada yang butuh naik becak gitu kan. Terus bapaknya juga masih jadi mata pencaharian. Nah kan Mbak udah pernah nyoba dua-duanya belum sih Mbak? Udah. Lebih mahal yang mana tarifnya? Jelas mahalan yang motor. Tapi tergantung jarak juga sih. Tapi rata-rata mahalan yang motor ya Mbak? Iya. Kan mesin. Nah, mungkin itu aja Mbak yang bisa ditanyain Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Tujuan Mbak ke Jogja, terutama ke Malioboro itu tujuan pertamanya apa? Cuman mau liburan sama kayak kuliner gitu doang. Oh, cuma pengen jalan-jalan sama kulineran gitu. Iya. Mbak udah pernah naik becak nggak kira-kira? Selama ke Jogja ini, sama ke Malioboro. Becak belum. Oh, belum pernah ya. Becak belum. Dan ini Pernahnya cuma delman. oh, nah cuma delman doang. Iya. Menurut Mbak kan ada undang-undang mengeluarkan becak itu kan belum diuji kelayakannya becak motor. Kira-kira Mbak setuju atau enggak itu dihapus becak motor, cuman becak sepeda gitu? Becak motornya dihapus, diganti dengan becak sepeda. Iya. Kalau menurut saya mungkin secara pribadi sih kalau misalnya tergantung sama undang-undang, kalau pribadi saya ya Iya. mungkin becak motor lebih baik dihapuskan. Oh, dihapuskan. Iya. saya juga mendukung, soalnya kayak mungkin ini ya impactnya itu ke polusi. Oh, iya.
gitu. Jadi kan soalnya kan kayak Malioboro ini kan terkenal dengan polusinya yang bersih gitu kan. Maksudnya kayak orang-orang dari luar kota datang ke sini tuh supaya kayak refreshing diri gitu kan. Nah jadi menurut saya ya itu. Jadi mungkin lebih baik ke beca sepeda. Mbak udah berapa lama liburan ke Jogja? Berapa? Oh masih baru 2 hari. Oh baru 2 hari. Iya. Udah gitu aja ya Mbak. Pertanyaannya, makasih ya Tuh. Oke. Makasih. Mas, namanya siapa namanya? Jamie Ilham Jamie Ilham sama mana? Ahmad Aman. Kuliah? di Wade. Oh, Sama, di Wade juga. Wade angkatan berapa Mas? Kamu angkatan berapa? Saya 2016. Oh 19 tahun. 2016 ya. Kami nih sama. Aslinya dari mana Mas? Kamu dari mana? Kalau saya Bangka Belitung. Oh Bangka Belitung. Masnya? Madura. Madura. Oh beda-beda ya. Nah. Jadi Mas tujuan datang ke Malioboro itu Ya, ngapain Mas? Because I feel the holiday ya. Pertama karena kami nggak ada kerjaan di rumah. Oh nggak ada kerjaan. Jadi untuk bisa apa ya? Bisa. Mencuci pikiran. Oh iya. Bukan mencuci mata. Pikirannya kotor. Pikirannya kotor makanya dia harus dicuci di sini. Mas dari prodi apa di UAD? Aku di Sastra Indonesia. Oh, daftar. Menurut Mas nih nanya, kan dalam undang-undang itu ada pengeluaran belum ada uji kelayakan becak motor. Kalau menurut Mas itu bagusnya dihapus, diganti sama becak sepeda atau biar aja gitu? Menurut Mas? Masalah undang-undang ini yang ngerti. Orang hukum ini. Kalau menurut Mas saja sih. Kamu aja dulu. Kamu aja. Kalau dilarang ya ini ya harus dihapus. Harus dihapus. Tapi ganti becak yang apa namanya? Becak yang sepeda yang kayu. Kalau menurut Masnya sendiri? Itu soalnya saya kan belum mengikuti pemesanan itu. Pemesanannya seperti apa garis besarnya, kenapa dilarang? Oh dia kan belum ada uji kelayakannya Mas dari apa? Dishub. Oh iya ingat. Kalau saya pribadi sih lebih ke menyorot masalah lingkungan ya, karena becak motor itu kan polusi gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah cuma becak motor, segala hal sebenarnya, motor biasa maupun mobil gitu kan. Iya. Lebih ke masalah polusi lingkungan, apalagi di kota besar ya, karena polusi sudah terlalu tumpah ruah terlalu. gitu. Tapi juga harus melihat juga ketika misalnya ini dilarang tanpa ada pengkajian yang benar dan serius, justru ini akan menghilangkan mata pencarian mereka. Apakah mereka akan mencari di situ? Terus nanti mungkin bakal terjadi konflik juga yang tidak diinginkan sih antara becak sepeda dengan becak motor, ataupun sekarang ya kita lihat becak dengan becak motor dengan ojek online itu kan terjadi crash juga kan. Ojek online sama ojek offline juga. Ini sebenarnya masalah yang dilematis sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dan kemarin kan Jogja baru ngeluarin Malioboro bebas kendaraan. Menurut Mas itu gimana pendapat Mas? Kan dilarang kendaraan roda 4, roda 2. Yang boleh becak, sepeda, delman. Di area sini kan? Iya, area sini. Jalan sepanjang. Itu mungkin lebih puitis ya Mas. Iya. Ada delman, becak, ada perawatan. Kalau saya sih sebagai wisatawan maupun pelajar di sini sebenarnya itu bagus. Kenapa? Alasannya pertama satu keselamatan. Karena ini kan ruang publik kan, ruang publik. Jadi orang di sini belanja maupun kuliner gitu dan lain-lain. Kan sering lalu lalang gitu kan melintas ini. Jadi ketika ada kendaraan itu lebih berbahaya, bisa menyerempet atau tabrakan. Tapi di sisi lain juga ini mungkin masyarakat yang tidak memiliki kendaraan akan jauh misalnya akses kendaraannya itu mungkin parkir itu. Tapi kalau saya pribadi lebih setuju ketika itu memang dihilangkan gitu. Disterilkan. Ada solusinya. Nah, ada solusinya ketika itu misalnya disterilkan tanpa ada kendaraan. Juga pemerintah DIY juga harus menyiapkan solusinya entah apa gitu kan, yang lebih dekat atau ada jalan masyarakat yang menjangkaunya itu akses untuk kendaraan. Ya, jadi menurut Mas itu lebih kan kalau bebas kendaraan itu cuma hari Selasa. Menurut Mas itu harus setiap hari atau cuma hari Selasa itu aja? Kalau saya sepanjang abad sampai kiamat. Karena ini berarti menurut Mas lebih cocok setiap hari. Iya, setiap hari karena ya kalau cuma satu hari dalam kurun waktu seminggu kurang efektif juga kan gitu. Nanti hari-hari yang lain tuh cemburu kan. Itu masalah lain nih. Kalau dilihat dari tata kota sih memang dilematis ya Jogja karena lingkupnya kecil lah gitu. Sedangkan kendaraan itu semakin hari semakin banyak.
daripada. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih atas waktunya semuanya. Ya. Nama aku Aziza, bisa dipanggil Aziza, apapun itu. Aziza. Asal aku pengen jadi orang Jogja, tapi sayangnya aku dari Kalimantan. Hai, perkenalkan nama aku Sabrina, asal Jakarta. Namaku Lutfiana, asal Magelang. Nama aku Halsah dari Bekasi. Jadi ini pada satu kampus ya? Masih SMA? Oh, SMA gitu kan. Jadi SMA di sini atau? Iya. Jadi Mbak udah berapa lama semuanya di Jogja? Hampir 5 tahun. Mau 6 tahun. Mau 6 tahun. Udah 5 tahun sampai 6 tahun. 16 tahun. Oh, berarti Magelang ya. Jadi Mbak di kegiatannya di Malioboro hari ini untuk apa? Mencari barang-barang untuk menunjang minat dan bakat. Ya. Jadi rekreasi lah di sini. Iya. Jadi sebelumnya saya mau nanya, Mbak ini udah pernah naik beca belum sih? Udah pernah. Nah, semua kan? Jadi lebih milih beca kayu atau beca motor? Kayu. Aku sih kayu. Berarti 3 lawan 1 ya. Jadi gini nih Mbak, beca sepeda Mbak. Jadi gini, kan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dijelasin tentang lalu lintas dan angkutan umum bahwa beca bermotor itu belum ada, jadi belum diuji kelayakannya lah, jadi belum aman. Jadi menurut Mbak gini pendapatnya gimana? Beca motor belum diuji tapi udah beredar banyak gitu Mbak. Itu sih tergantung dari inovasi ya. Jadi orang-orang di daerah Jogja kebanyakan beca kan di Jogja. Jadi itu menurut kami sih cukup kreatif ya, karena kan bisa membantu untuk orang-orang pejalan kaki, membantu transportasi yang bisa dibilang sedikit murah lah, nggak terlalu mahal gitu, daripada taksi gitu kan, mending beca. Lalu ada pendapatan dari Mbaknya? Ya itu kan ya sama tadi, sebuah kreativitas ya, mungkin dia mengaplikasikannya biar lebih efisien waktunya. Dan seharusnya pemerintah malah dukung itu. Dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan itu, harusnya pemerintah tuh dukung biar Indonesia atau Jogja itu lebih maju lagi. Jadi lebih dihargai lah kerja kerasnya tukang beca. Jadi menurut Mbak untuk tanggapan ke pemerintah atau ke dinas perhubungan melihat atau mengkaji beca motor itu dipertimbangkan untuk dikelayakannya berarti? Iya. Tapi kan beca motor ini kan Mbak kayak motor juga nih, menyambung menimbulkan polusi tuh. Nah itu gimana Mbak solusinya Mbak? Kalau bisa sih diseimbangin ya. Jadi yang pakai sepeda ya juga diakui oleh pemerintah karena menjaga ketradisionalan juga kan, dan mungkin jumlahnya bisa diseimbangi, yang motor segini, yang sepeda segini, terus juga Menurut dari Mbak yang lain gimana? ya itu seimbang. Atau lebih baik malah beca motornya nggak perlu ada. Berarti dihapus? Jadi beralih ke sepeda beca sepeda. Ya juga sih kalau dilihat-lihat juga lebih ramah lingkungan. Lebih estetik yang sepeda sih. Dan kalau kita di atas beca yang sepeda itu lebih hawanya tuh lebih beda nggak sih dibanding yang motor? Lebih kerasa feel-nya, lebih dapat kayak dari zaman dulu. Ada salah dari dulu kan. Terus tiba-tiba ganti motor kan jadi aneh. Jadi masukannya tentang dikaji atau dihapus? Lebih dikaji atau lebih dihapus? Untuk beca motor. Beca motor untuk beca motor. kayak lebih baik dihapus ya. Dihapus. Dihapus. Dihapus aja. Aku sih dihapus. Lebih Lebih ramah lingkungan. lebih ramah lingkungan, terus juga lebih menciri khas kan Jogja. lebih khas. Menciri khaskan beca. Justru yang membuat beda beca dan motor kan itu digoes dan digas. Tapi kalau di gitu bedanya apa gitu? Hawanya juga sama aja kayak naik motor kalau itu. Dan lebih lebih ke pengendara becanya lebih mudah kali. Iya. Ya nggak biasa capek kayak ngayuh sepeda. Ya kalau motor sih lebih enak buat pengendara, buat yang kendaraan ini sih daripada harus Berarti goes yang kan. bos beca harus anak muda.
Ya harusnya. Yang orang tua istirahat. Jadi yang suruh nurusin tuh anak-anak muda beca. Iya, yang melestarikan anak muda lah ya. Kayak contohnya aja petani gitu misalkan. Seharusnya anak muda yang meneruskan, tapi sekarang malah sibuk gadget. Jadi mungkin nanti kalau udah besar mereka mungkin akan sadar kalau gadget nggak akan bisa dimakan. Keras banget biasanya. Nah, terus kan Mbak tahu gak sih kalau Jogja itu tiap hari Selasa itu kayak bebas kendaraan bermotor di daerah Malioboro untuk mengurangi polusi. Gak tahu, baru tahu malah. Itu ada setiap hari Selasa. Jadi kendaraan bermotor di daerah sini nggak boleh. Ya, kalau sepeda boleh. Boleh. Ya udah itu bagus. Enggak, Mbak lebih setuju di satu hari itu aja atau setiap hari Malioboro? Harusnya ditambah deh harinya. Kalau setiap hari gitu kayak nggak ada kendaraan Kalau setiap bermotor. hari mungkin sedikit susah ya kan orang mesti lalu-lalang kesini untuk kerja atau untuk 6 hari lah seminggu. 6 hari aja. Ntar kan di alternatifkan ke jalan yang Oh, lain. di alternatifin jalan lain. Iya. Oh ya, Udah tambah hari aja mending. tambah hari nanti pelan-pelan tambah hari lagi sampai seminggu. Itu kan uji coba dulu. Dari Tapi kayak gitu berhasil. Kalau hari Selasa. berhasil kok Pak untuk satu hari percobaan setiap hari Selasa. Kalau ada pendatang gitu kan? Nanti ada petugas yang jaga itu. Oh, ada. Ada petugasnya. Ya kayak di Jakarta itulah Car Free Day. iya. Iya. Tapi kan kalau Jakarta kan setiap minggu tapi dibatasin aja jamnya nggak sehari full. Tambah ya. Jadi mungkin itu aja Mbak dari kita. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Beca. Tapi kamu mau wawancara Pak seputar tentang beca. Buat tugas kuliah Mbak. Kira-kira Bapak mau nggak untuk wawancara gitu Pak? Aku rasa iya, nggak bisa baca. Enggak, kami nanya tuh Belajar Pak. nanya nama Bapak, alamatnya di Jogja. Terus kira-kira udah berapa lama jadi pengendara becak di Malioboro? Masalah sebenarnya kan nggak menentu. Iya. Nah, ini belum menarik juga. Ya cuma palingan minta beberapa menit nah, Pak. Ya udah, tapi tanya apa udah? mulai nanyanya sekarang. di videoin Pak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ya. Ya, Ya, mari, silakan. Di Bapak udah aja ntar kami tanya. Ya, Dan Bapak siapa dulu nih? Bapak Sumadi. Oh iya. Ini Bapak ini biasanya mulai beroperasi dari jam berapa Pak? Saya tadi keluar jam 3 ya, tetapi belum narik. Oh, dari Gap. Bapak kira udah berapa lama Pak narik? Saya mulai ngayuh becak ini mulai tahun 79. Ya, Lama juga. Iya, tahun 1800 ya, 979. Ini becaknya Pak. Sana dari tengah itu, hijau itu. Becak motor nih Pak. Iya, becak motor. Belum lama, baru-baru ini baru 3 tahun ya, 3 tahunan. Ini sebelumnya becak Oh, iya kayu terus. Kira-kira menurut Bapak kan ada di Malioboro bebas kendaraan motor sama mobil hari Iya. Selasa. Oh iya, tiap Selasa Wage itu. Nah, kira-kira itu bermanfaat nggak untuk yang becak sama delman sama yang lain? Ya, kalau menurut masyarakat kecil seperti aku ya rugi. Oh iya. Karena kan nggak bisa bekerja kan. Iya iya. Seperti Dilma juga itu kan dia rugi kan nggak bisa bekerja. Ya tapi kan yang boleh lalu sini kan boleh becak. Nggak ontel. Iya. Ya ontel boleh. Oh, Saya kan becak motor. kecuali becak motor ya Pak. Ya. Oh, Tapi ya kalau pemerintah udah begitu ya nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dapat lagi gitu. Iya. Nggak masalah. Kita mematuhi berarti peraturan kita yang mematuhi peraturan iya yang berlaku. pemerintah. Iya, peraturan yang berlaku. Udah nggak apa-apa. Kita maklum itu karena kita cuma orang buruh seperti kita kan nggak menentu hasilnya juga. Pertama, kedua kan kita ikut program pemerintah yang berlaku. Kalau Bapak dari pagi sampai sore berapa Hasilnya. Oke. dapat penumpangnya Pak? Aku tadi halus kan udah tua, kalau siang berhenti tidur. Oh, Iya. iya. Jadi kalau pagi tutup nanti
kerja toh. Iya. Dan sama nanti jam 12 sudah Istirahat. dingin, tidur istirahat. Nanti jam 4 setengah 5 Allahu Akbar itu bangun, sholat, ya lalu cari lagi. Ya, masalah hasilnya mentut. Tadi pagi baru narik 2 kali udah pulang, udah siang. Sampai jam berapa Pak kalau malam? Jam 10. Kalau malam jam 12 masih. Oh jam 12 masih. Ya kan saya sih malam termasuknya. Kalau siang kan tidur. Bapaknya tinggal di mana? Di Terban sana. Depan sebelah UGM. Oh sebelah. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Ya? beca motor itu Bapak yang buat sendiri atau ada orang Wah lain? ya itu dandak ini ada yang setoran juga, ada yang bikin sendiri. Ini dandak ini di sana di hubungan sana. Ada yang dari Juragan juga. Ada banyak. Ya mungkin itu aja yang kami tanya Ya. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, ya. Pak. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum tidak ada aturan tentang hal tersebut. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong yang baru saja disahkan Maret 2015 tidak diatur mengenai becak motor atau disebut bentor. Peraturan daerah transportasi tradisional tersebut muncul sebagai tanggapan atas semakin maraknya becak yang dimodifikasi menjadi bermesin seperti motor atau yang disebut sebagai bentor. Becak bermotor telah sejak lama ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian daerah memanfaatkan becak bermotor untuk selanjutnya disebut bentor sebagai salah satu objek penunjang pariwisata dan sebagian daerah lainnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diketahui dari segi manfaat, memang bentor selain lebih cepat menjangkau tujuan, bentor bisa menjadi alternatif untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum lainnya seperti angkot, Trans Jogja, minibus, dan lain-lain. Daerah yang juga dilalui oleh perkembangan bentor salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa daerah tersebut yang memperbolehkan dan melarang beroperasinya bentor di wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan yang baku dengan adanya masalah bentor.
Thank you.